Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Aldo Official. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like and comment and share and subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Oke, let's go. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون rahimakumullah hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang telah hadir senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sama-sama kita dapat hadir kembali di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kaji kita, taklim kita dengan niat semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan taklim yang kita adakan ini menjadi asbab turunnya hidayah bagi kita semuanya. Salat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya dari dunia hingga akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram ajma'in. Syallillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu anhu syaikhul karam Sayyid Hasan Syama sahibul wafatajul arifin hadratin syaikhul karam radhiyallahu wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum. Syawlillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ada amma naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Fi tahrimi takhiris salat an waqtiha amdan wastihbabi ta'jiliha li awalil waqti. Masih menjelaskan tentang haramnya mengakhirkan salat dari waktunya.
atau mengulur-ulur waktu gitu ya. Dan itu disengaja ya, secara sengaja. Dan sebaliknya dianjurkan atau disunahkan menyegerakan sholat di awal waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang sholat tetapi lupa. Maksudnya adalah lupa waktunya atau mengakhir-akhirkan waktu sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladzina, mereka adalah orang-orang yuakhiruna sholata, yang mengakhirkan sholat an waktiha, dari waktunya. Jadi yang dimaksud sahun itu adalah orang yang mengakhirkan sholat fardu dari waktunya. Wail adalah merupakan azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat keras sekali. Waqila wadin fi jahannam. Dikatakan juga wail adalah merupakan sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Lau suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati kharrihi. Jadi kalau gunung-gunung dunia itu dimasukkan ke dalam lembah tersebut atau dalam well tadi, ladzabat min syiddati kharri, maka gunung-gunung itu akan mencair atau meleleh karena saking panasnya. Fahuwa maskanun man yuakhirus sholati an waktiha. Nah, well tadi adalah merupakan tempat bagi orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Itu merupakan peringatan keras ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menunaikan sholat itu yang paling bagus, paling utama di awal waktu ya, bukan di akhir-akhirkan. Karena banyak saudara-saudara kita ya, ketika menunaikan sholat kadang-kadang sudah mau masuk waktu yang lain. Sholat duhur dikerjakan, bahkan kadang-kadang belum selesai, mungkin masih pertengahan 2 rakaat atau 3 rakaat, sudah masuk waktu asar. Itu namanya mengakhir-akhirkan waktu sholat. Sholat asar dikerjakan, belum selesai sudah masuk waktu maghrib. Orang yang semacam itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat tempatnya ada di neraka jahanam. Di neraka tersebut ada sebuah lembah, wadin, lembah ya, yang tadi kalau gunung-gunung itu dimasukkan ke dalam lembah tersebut, maka gunung tersebut akan meleleh atau mencair karena saking panasnya. Itulah tempat bagi orang yang mengakhir-akhirkan sholat. Waruya Az-Zahabi, diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza shallal 'abdu sholata fi awalil waqti, apabila seorang hamba menunaikan sholat di awal waktu, sa'idat ila samai walaha nurun hatta tantahiya ilal arsy,
maka sholat itu akan naik ila samai, ke langit, walaha nurun, dan disertai dengan cahaya, hatta tantahiya ilal arsy, sampai nembus ke aras. Jadi kalau kita sholat ya, di awal waktu itu sholatnya akan naik, diangkat ke atas sampai ke langit, dan disertai dengan nur, dengan cahaya, tembus sampai aras. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Dan sholat tersebut memohonkan ampunan bagi yang mengerjakannya sampai pada hari kiamat. Jadi ketika sholat itu dinaikkan ya, sampai ke aras, tembus ke aras, sholat itu mendoakan bagi orang yang mengerjakan sholat tadi itu sampai hari kiamat. Wa taqulu lahu, kemudian sholat itu berkata kepada orang yang mengerjakan sholat, hafadzakallahu kama hafadzatani, wa idza shallal abdu sholata fi ghairi waqtiha su'idat ila samai wa 'alaiha dhulmatun fa idzan tahat ila samai talufu kama yalufu saubul khalq wa yadribu biha wajha sahibiha. Ketika sholat itu tadi naik sampai bagi orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat, dan sholat itu berkata kepada orang yang mengerjakannya, hafadzakallahu, semoga Allah memeliharamu sebagaimana kamu telah memelihara aku. Maksudnya memelihara sholat gitu ya. Jadi sholat itu mendoakan kepada orang yang sholat ya, karena dia telah menjaga sholat itu tadi. Jadi kalau dia sholat selalu tepat pada waktunya atau di awal waktu, itu menjadi doa. Bahkan sholat tadi mendoakan sampai hari kiamat, terus seperti itu. Kita sholat sehari-hari ya, apalagi berjamaah ya. Nah, sholat itu nanti naik ke atas ya, sampai ke langit, sampai tembus ke aras. Kemudian mendoakan ya, agar orang yang sholat tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena dia telah menjaga sholat itu sendiri. Hafadzakallahu kama hafadzatani, Allah akan menjagamu, Allah akan memeliharamu sebagaimana kamu telah memelihara aku, yaitu memelihara sholat. Wa idza sholal abdu sholata, apabila seorang hamba itu menunaikan sholat fi ghairi waqtiha, di luar waktunya, udah kelewat waktu ya, atau sudah akhir mengerjakan sholat zuhur, sudah di waktu asar, itu sudah di luar waktunya. Su'idat ila samai, sholat itu akan naik ke langit. Wa 'alaiha dhulmatun, dan sholat itu disertai dengan kegelapan. Jadi orang yang mengerjakan sholat di luar waktunya atau di akhir waktu, diakhir-akhirkan secara sengaja ya, menunda-nunda waktu sholat, ketika ditunaikan sholat itu naik ke langit dan disertai dengan zulmah, yaitu kegelapan. Kalau tadi kan yang sholat di awal waktu naik ke langit sampai ke aras disertai dengan nur, dengan cahaya. Ini sebaliknya, naik ke langit
mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi disertai dengan apa? Dengan zulmah, yaitu dengan kegelapan. Bukan dengan cahaya, tapi dengan kegelapan. Faidan tahan ila samai, apabila solat itu sampai ke langit, ya, talufu, kemudian dilipat itu ya, atau tulafu ya, dilipat. Kama yulafu saub al khol, sebagaimana baju yang sudah usang itu dilipat. Jadi sholat itu naik ke langit ya, sampai di langit ya, belum sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu sudah digulung, dilipat itu. Wa yudrabu biha wajha sahibiha. Setelah dilipat ya, kemudian dilemparkan ya, dilemparkan ke wajah orang yang sholat tadi itu. Nah ini bahayanya Pak ya, orang yang mengakhir-akhirkan atau menunda-nunda waktu sholat itu. Ketika sholat itu ya naik ke langit mau menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, ternyata orang yang menunda-nunda sholat tadi, sholatnya dilipat itu, sebagaimana orang melipat kain atau pakaian itu, kemudian dilemparkan kepada orang yang mengerjakan sholat tadi itu. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dalam Islam ini sangat disiplin gitu ya, terutama di dalam sholat itu sangat disiplin sekali itu. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, wa akhraja Abu Syekh an Ibni Umar, fadlul waqtil awal alal akhiri ka fadlil akhirati alad dunya. Kata Imam Abu Syekh dari Ibnu Umar ya, keutamaan waktu awal terhadap akhir, waktu akhir. Jadi waktu awal kita mengerjakan sholat ya, dibandingkan dengan waktu akhir ketika mengerjakan sholat, itu diibaratkan kafadil akhirah ala dunia, seperti keutamaan akhirat atas dunia. Jadi bandingannya seperti itu, sangat-sangat jauh sekali itu. Orang yang mengerjakan sholat di awal waktu dengan orang yang mengerjakan di akhir waktu dengan sengaja ya, melambat-lambatkan, mengakhir-akhirkan waktu. Itu bandingannya seperti keutamaan akhirat terhadap apa dunia. Jadi sangat jauh sekali gitu ya. Maka tentunya kita bersyukur ya, orang-orang yang bisa menunaikan sholat secara berjamaah di awal waktu. Sudah pahalanya dilipatkan ya, bisa 25 atau bisa 27 derajat ya. Kalau 25 itu kalau sholat jamaah tapi tidak sempurna ya, mungkin hanya dapat 2 rakaat atau 1 rakaat masbuk ya. Tapi kalau yang 27 derajat itu dari mulai takbiratul ihram ya sampai apa salam utuh. Ada dalam hadis yang lain, jaga sholat berjamaah selama 40 hari dan tidak ketinggalan dari takbiratul ihram. Jadi ketika imam sudah mulai takbir Allahu Akbar, kemudian dia mengikuti takbir. Jadi tidak pernah ketinggalan.
ya, tidak pernah masbuk, itu jaminannya dia akan dibebaskan daripada sifat-sifat orang munafik, ya, terhindar daripada sifat-sifat orang munafik. Boleh dicoba itu ya, atau diniatkan ya, berusaha bermujahadah ya, sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan 1 rakaat pun ya selama 40 hari, arba'ina yauman. Kalau sudah ketinggalan 1 waktu ya berarti batal gitu ya, ngulang lagi dari awal lagi. Nanti dihitung jumlah sampai 40 hari, itu diberikan keistimewaan seperti itu. Nah, bara'atu minan nifaq ya, yaitu terbebas daripada sifat orang-orang munafik ya. Berat gitu ya, berat. Coba kita ya, latihan gitu ya. Subuh ya, zuhur, asar, maghrib, isya, terus sholat berjamaah ya, di awal waktu ya. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram, takbir yang pertama ya, setelah imam tentunya itu ya. Wa Tabrani an Ummi Farwah, dari Imam Tabrani. Imam Tabrani meriwayatkan dari Ummi Farwah, ahabbul a'mali ilallahi ta'jilus sholat li awwali waktiha. Jadi amal perbuatan yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menyegerakan sholat di awal waktunya. Atau dengan kata lain, sholat yang paling utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat yang ditunaikan di awal waktu. Kadang-kadang di masjid atau dekat masjid gitu ya, tapi justru sering ketinggalan gitu ya. Yang jauh malah lebih perhatian biasanya, belum waktu atau belum masuk waktu sholat sudah datang. Kadang-kadang yang dekat masjid malah ya diakhir-akhirkan gitu. Warawal Bukhari anis Zuhri, Imam Bukhari telah meriwayatkan ya, dari Az-Zuhri qala, dia telah berkata, dakhaltu ala Anas bin Malik, aku telah memasuki rumah Anas bin Malik di Damaskus, itu di Damaskus atau Syria ya. Jadi suatu ketika ini Imam Az-Zuhri ya berkunjung ke rumah sahabat Anas bin Malik ya, di mana di Damaskus atau Syria. Wa huwa yabki, ketika Anas bin Malik ya, ketika Az-Zuhri ya menemui Anas bin Malik di rumahnya, wa huwa yabki, beliau sedang menangis. Nangis Anas bin Malik itu. Fakultu ma yabkika, aku bertanya, yaitu Az-Zuhri bertanya kepada Anas bin Malik, apa yang menyebabkan Anda menangis? Faqala, kemudian Anas bin Malik menjawab, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi sholat. Aku tidak mengetahui sesuatu
daripada yang telah aku dapatkan kecuali sholat ini. Wa hadhihi sholat qad duyi'at, dan ternyata sholat ini telah disia-siakan. Jadi zamannya Anas bin Malik itu sudah banyak orang yang menyia-nyiakan atau menyepelekan sholat gitu. Artinya suka mengakhir-akhirkan waktu sholat itu. Maka sangat prihatin Anas bin Malik melihat kondisi yang semacam itu, sampai dia menangis. Ya Allah, ya, banyak umat Nabi ya, yang menyia-nyiakan sholat. Banyak umat Nabi ya, yang mengakhir-akhirkan waktu sholat. Nah, melihat kondisi yang semacam itu, Anas bin Malik itu menangis. Menangis. Wa hadhihi sholat qad duyi'at, sholat ini telah disia-siakan. Qala al-Karmani, Imam Karmani memberikan tanggapan, wal muradu bi tadyi'iha takhiruha 'anil waqti. Jadi yang dimaksud menyia-nyiakan sholat itu adalah mengakhirkan sholat dari waktunya, bukan meninggalkan sholatnya, bukan, tapi mengakhirkan waktu apa? Sholat yang mestinya ya, dikerjakan di awal waktu, tapi dikerjakan di akhir waktu. Padahal itu sangat-sangat dianjurkan ya, disunahkan untuk menunaikan sholat di awal waktu. La annahum akhiruha an waqtiha bil kulliyah. Jadi ini yang dimaksud bukan meninggalkan sholat, tapi yang dimaksud di sini hanya mengakhirkan waktunya itu. Mestinya dikerjakan di awal, tapi dia mengerjakannya di akhir waktu itu. Itu namanya tadyi', menyia-nyiakan waktu sholat. Di dalam hadis yang lain dijelaskan an Uqail, dari sahabat Uqail bin Abi Thalib, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini pernah dijelaskan ketika membahas tentang orang yang meninggalkan sholat di kitab Durratun Nasihin ya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ini diulang kembali. Sering memang seperti itu, satu kitab sudah menyebutkan, di kitab lain diulang lagi atau dinukil lagi. Nah, kisah ini juga sama. Di Durratun Nasihin dengan bab tarikus sholat sudah disebutkan, tempo hari sudah dijelaskan. Nah, sekarang diulang lagi. Jadi Uqail bin Abi Thalib ya, pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanannya, faida jamalun ya'du hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seekor unta yang berlari ya, hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi unta itu lari-lari ya. Akhirnya melihat Rasulullah, unta itu dekatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul. Wa qala ya Rasulullah al-aman. Unta itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah al-aman. Mohon perlindungan, al-aman, ya. Mohon perlindungan. Unta itu di hadapan Rasulullah bisa ngomong seperti itu. Ini kan salah satu mukjizat ya. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang di hadapan Rasul bisa bicara. Ya. Pohon kurma dipanggil oleh Rasul, datang dia itu. Ketika Rasulullah mau qadil hajat itu ya.
mau buang air, kemudian berwudu. Nah, supaya tidak kelihatan auratnya, nah itu Rasulullah memanggil apa? Pohon kurma. Pohon kurma datang, kemudian mengiringi Rasulullah itu, tertutup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah unta yang melihat Rasulullah, onta tiba-tiba datang menghadap Rasul dan minta perlindungan, al-aman, al-aman, al-aman. Ya Rasul mohon perlindungan. Falam yalbas hatta jaa